Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sobat milenial IDN Times, kembali lagi bersama saya Zaki Mirza di program Sore-Sore Berkah, berkah terus, Masya Allah. Berpuasa adalah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwajibkan oleh Allah kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di belahan dunia manapun. Tapi ini hebatnya sebuah perintah ketika Allah perintahkan untuk kita semua. Allah tidak memaksa ketika ada hamba-hambanya yang dalam keadaan sakit, uzur, kalau sekarang mungkin lagi isolasi mandiri dan dalam keadaan menyusui, hamil. Jadi subhanallah, betapa Allah itu sayang, cinta ke semua kita. Ketika ada hambanya yang tidak bisa berpuasa, maka ada pilihan-pilihan, ada solusi-solusi. Baik, kita lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian semua untuk berpuasa. Tetapi dalam ayat berikutnya, ayyamam ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Betapa Allah ini meringankan, memberikan dispensasi kepada siapa saja hambanya yang dalam keadaan sakit atau sedang traveling dalam perjalanan. Nah, cuman yang nggak boleh itu pura-pura sakit. Yang nggak boleh itu ketika kalian guys pura-pura perjalanan terus capek. Maka Allah yang maha tahu. Jadi urusan puasa ini memang antara kita sebagai hamba dengan Allah sebagai pencipta. Tidak dengan orang lain. Ini hebatnya puasa. Misalnya kita berwudu nih, pas lagi berwudu air yang masuk bisa aja 2 genggam tangan gitu ya. Tapi ketika berwudu karena nggak ada yang ngeliat, wah lumayan nih nelan-nelan dikit nih air wudu, ngilangin aus. Yang keluarnya justru tidak sebanyak ketika diambil. Orang yang kanan nggak tahu, orang yang kiri juga nggak tahu. Nah, inilah puasa mendidik kita supaya ada rasa dalam hati selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan mereka yang sakit? Bagaimana mereka dengan yang menyusui atau yang isolasi mandiri? Nah, buat yang sakit, maka seperti yang Allah sampaikan tadi, ayyamam ma'dudat, harus diganti pada hari-hari di luar bulan Ramadan. Misalnya, aduh Pak Ustadz, saya dalam keadaan musafir nih, seorang laki-laki misalnya ya. Perjalanannya jauh Pak Ustadz. Naik motor loh, saya harus berdakwah dari Jakarta sampai ke Lombok misalnya. Saya sudah berusaha untuk berpuasa, tapi daripada nanti saya sakit, perjalanan masih panjang, maka saya buka puasa tuh sehabis sholat zuhur. Nah, yang dibatalkan ini harus diganti di lain waktu. Ingat, puasa itu sesuatu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berpuasa karena uzur syar'i, alasan-alasan yang bisa dimaklumi oleh agama, silahkan saja. Tapi karena itu wajib, maka harus diganti di lain waktu dengan jumlah yang sama. Nah, makanya nanti nih, lepas bulan Ramadan, kita berbahagia, kita Idul Fitri. Jangan lupa, kira-kira utang kita puasa berapa? Misalnya, saya Ramadan tahun kemarin ya, atau tahun inilah, habis lebaran, saya hitung ada 5 nih yang saya batal. Nah, berarti nanti dicicil tuh. Sampai kapan? Sampai jelang Ramadan di tahun depan. Lalu bagaimana Ustadz? Kalau seandainya kita belum selesai nyicil puasa kita, terus umur kita nggak sampai meninggal, apa jadi dosa? Nah, makanya harus dicepet-cepetin. Bahkan ketika kita berhutang puasa, kemudian kita meninggal, maka ahli waris keluarga itu wajib membayar hutang puasanya. Hutang puasa ini ada yang harus diqodho, diganti, tapi ada yang bisa dengan memberi makan kepada orang-orang du'afa, orang-orang susah, orang-orang miskin. Itu namanya fidyah.
Fidyah itu memberi makan kepada orang-orang yang susah. Fidyah itu tidak bisa berlaku untuk mereka yang masih kuat berpuasa. Kayak tadi misalnya kita traveling terus batal. Kalau masih tubuh kita kuat untuk mengganti puasa, maka harus diganti dengan puasa, tidak boleh dengan fidyah. Logikanya gitu ya. Namun bagi orang yang sakit parah, kalau berpuasa sakitnya juga makin akut, kemudian juga karena ibu yang hamil dan menyusui, itu pun ada beberapa perbedaan pendapat. Ada orang tua renta yang sudah tidak berpuasa, bahkan orang tua renta saja masih wajib berpuasa. Ketika dia tidak berpuasa, maka harus diganti dengan fidyah. Fidyah itu memberi makan satu orang. Tapi ingat, jangan dihitung satu kali makan. Dihitungnya 3 kali makan dan uangnya itu harus sesuai dengan uang makan kita. Bukan dikonversi ke orang yang kita kasih makan. Sarapan kita berapa? 10.000. Makan siang 20.000. Makan malam 20.000. Total 50.000. Berarti untuk mengganti puasa sejumlah 50.000 sesuai dengan makan kita 3 kali. Terus Pak Ustadz, kalau gitu kita kasih aja uangnya 50.000 biar dia beli sendiri. Nah, yang disunahkan itu adalah ketika kita beli makanan, kita yang beli makanannya, kita yang nganterin. Siang kita beli makanannya, kita yang nganterin. Kenapa? Karena itu yang menjadi pahala besar. Bisa aja kalau mau cuma dititip, tapi tidak sebesar pahalanya ketika kita memberikan langsung makanannya kepada orang-orang yang kita berikan fidyah. Jadi sobat milenial IDN Times, alhamdulillah buat sahabat-sahabat yang masih bisa berusaha untuk puasa walaupun dalam keadaan sakit, tapi jangan dipaksa. Jangan sampai kita dalam keadaan sakit berpuasa malah jadi mudarat. Ingat, Allah tidak memberatkan urusan ibadah. Allah meringankan. Boleh buka puasa, tapi nanti harus diganti. Ayyamam ma'dudat, dengan jumlah yang sama di luar bulan Ramadan. Semoga bisa bermanfaat. Ketemu lagi nanti di lain kesempatan bersama saya, Zaki Mirza. Tentunya tetap dalam program Sore-Sore Berkah. Berkah terus, Masya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.